Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang balita di Ciputat, Tangerang Selatan diceburkan dalam ember oleh ibu kandungnya sendiri. Ironis, pelaku menganiaya karena cemburu dengan istri pertama suaminya. Saya, Rigita Ferlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, mobil yang ditumpangi 12 orang terjun ke jurang sedalam 5 meter. Dengan jumlah penumpang melebihi kapasitas, mobil hilang kendali saat melewati jalan menurun dan tikungan. Akibatnya 5 penumpang luka-luka. Mobil yang ditumpangi 12 orang terjun ke jurang sedalam 5 meter di Jalan Poros Maros, Bone, Sulawesi Selatan. Warga berupaya menolong pengemudi dan sejumlah penumpang yang terjebak dalam mobil. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyelidiki penyebab kecelakaan. 5 orang penumpang luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros. Kecelakaan diduga terjadi akibat sopir panik tak mampu mengendalikan kendaraan saat di jalan menurun dan tikungan. Kondisi jalan menurun, kemudian pada saat tiba di tempat kejadian menikung ke kiri, pengemudi mobil tidak mampu menguasai kendaraannya, kemudian lepas kendali dan akhirnya bergerak lurus, kemudian jatuh turun ke jurang sedalam 5 meter. Pengendara diimbau berhati-hati saat melintasi jalur Poros Maros Bone, ditambah kondisi jalan yang licin setelah diguyur hujan. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 orang sekeluarga terluka akibat mobil mereka ditabrak kereta api wisata di perlintasan tanpa palang pintu Kota Pariaman. Tabrakan terjadi karena mesin mobil tiba-tiba mati saat di perlintasan. Satu korban kondisinya kritis. Mobil berpenumpang 5 orang ini ringsek akibat ditabrak kereta api wisata Sibinuang di perlintasan tanpa palang pintu di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Fauzan Abdillah, pengemudi mobil beserta istri, ipar, dan 2 anaknya terluka parah dilarikan ke RSUD Pariaman. Satu korban kondisinya kritis. Kecelakaan terjadi saat kereta api wisata dari Kota Padang menuju stasiun kereta api di Pantai Gandoria, Kota Pariaman. Namun di perlintasan kereta api mesin mobil tiba-tiba mati. Tabrakan tak bisa dihindari. Mobil sempat terseret kereta api sejauh 10 meter dan terhenti di pagar rumah warga. Kereta api yang menabrak ternyata di luar jadwal. Tetapi berhubung mungkin ada kerusakan kereta api ini, jadi lewatnya udah jam 12:30. Jadi mungkin petugas tidak ada lagi, orang pun menganggap udah tidak ada kereta api lagi jadwalnya. Jadi ini yang menyebabkan kecelakaan. Pengendara diimbau berhati-hati saat melewati perlintasan kereta tanpa palang pintu. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Komplotan bajing loncat di Cakung, Jakarta Timur, aksinya terekam video amatir. Para pelaku mengambil besi saat truk pengangkutnya melaju di jalan raya. Aksi bajing loncat viral di media sosial. Aksi komplotan bajing loncat terjadi di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Sejumlah pria tiba-tiba naik ke atas truk yang sedang melaju. Komplotan ini kemudian menggasak sejumlah besi. Pelaku memanfaatkan situasi arus lalu lintas yang sedang macet sehingga leluasa naik ke atas truk. Masih tahap penyelidikan, kami juga terus kembangkan ya. Kami juga masih menggali dari masyarakat sekitar yang sekiranya memang mengetahui kejadian tersebut. Polisi mengimbau masyarakat melaporkan kasus ini jika mengetahui kejadian serupa. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kasus tewasnya ibu rumah tangga di Tulungagung, Jawa Timur terungkap. Korban ternyata dibunuh tetangganya yang sakit hati dituduh mencuri oleh suami korban.
Seorang ibu rumah tangga di Tulungagung, Jawa Timur ditemukan tewas di rumahnya. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka di kepala akibat pukulan benda tumpul. Pada kasus ini, polisi menetapkan BS sebagai tersangka. Warga Kecamatan Bandung, Tulungagung ini mengaku sakit hati lantaran dituduh mencuri oleh suami korban. Tak cuma itu, pelaku juga sering ditegur ketika mengambil air di musola milik keluarga korban. Sebelum beraksi, pelaku menyelinap ke rumah korban dan bersembunyi di kolong tempat tidur. Ketika suami korban pergi, pelaku beraksi dengan menghabisi korban. Masjid oleh suaminya korban karena tersinggung, karena tidak terima ditegur oleh suami korban ini. Tersangka mengamati kegiatan dari korban beserta suaminya ini untuk mencari waktu. Pelaku terkena pasal pembunuhan berencana dengan 20 tahun penjara. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Pemirsa, korban pembunuhan yang mayatnya ditemukan di hutan Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat dimakamkan keluarga. Pembunuhan terungkap setelah pelaku membunuh kakak kandungnya dan mengubur dalam rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat. Namun dari keterangan dan hasil prarekonstruksi, polisi menemukan kejanggalan keterangan pelaku. Jenazah Dindin disemayamkan di musola pemakaman TPU Gede Sawangan setelah diserahkan polisi usai diotopsi di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Prosesi penguburan dilakukan di komplek pemakaman. Dindin merupakan korban pembunuhan yang dilakukan Juan, teman prianya seorang penjual bakso. Dindin hilang sejak 3 bulan lalu yang berpamitan pergi ke rumah Juan di Luwiliang, Bogor dan tidak pernah kembali. Ternyata Dindin tewas dibunuh oleh Juan. Pokoknya dia mah baik sama siapapun, dan nama keluarga nggak pernah, ya nggak ada masalah apapun. Pokoknya orangnya baik banget. Itu aja ya, tuntutan untuk pelaku ini seperti itu aja. Iya. Terima kasih. Proses sampai dia benar-benar berat seberat-beratnya, nggak sampai hukum mati, itu aja. Sebelumnya, tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Depok, dan Polsek Nanggung membawa Juan pelaku pembunuhan Dindin ke kawasan perbukitan di Nanggung, Hutan Pongkor, Bogor. Juan yang mengakui melakukan pembunuhan pria tetangga kontrakannya diminta menunjukkan lokasi penguburan mayat. Lokasi penguburan berjarak kurang lebih 200 meter dari rumahnya di kawasan perbukitan. Saat dilakukan penggalian, mayat korban ditemukan pada kedalaman lebih dari 1 meter dengan mengenakan pakaian. Terungkapnya pembunuhan ini setelah ditemukan mayat dalam kontrakan yang ditempati Juan di Sawangan, Depok. Mayat yang dikubur dalam keramik kakak kandungnya sendiri dan dibunuh Juan karena sakit hati, sering marah. Dalam prarekonstruksi yang dilakukan di Polres Depok, Juan memperagakan 20 adegan. Dedi, kakak kandungnya dibunuh saat tidur, dianiaya dengan tabung gas. Juan mengubur mayat Dedi melibatkan Hair yang dijemput di Luwiliang, Bogor. Dari hasil prarekonstruksi, polisi mendapati perbedaan keterangan dan peragaan yang dilakukan oleh Juan. Penyidik masih mencurigai, belum terbuka dari keterangan dari tersangka. Salah satunya adalah motif dia membunuh kakaknya. Motifnya karena dia terhalang belum bisa nikah gara-gara kakaknya tidak mau menikah atau belum memiliki pasangan. Motif ini terlalu ringan hanya dengan motif tersebut. Polisi masih akan mendalami pengakuan Juan yang masih berubah-ubah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah selebgram Saima Salsabila, kali ini selebgram Milan Cyrus terjerat kasus narkoba. Milan ditangkap saat pesta sabu bersama teman prianya di sebuah hotel di Ancol, Jakarta Utara. Keponakan Ashanti ini menangis menyesali perbuatannya mengkonsumsi narkoba.
Selebgram Millen Cyrus meminta maaf atas kasus narkoba yang menjeratnya. Saya salah, saya memakai. Saya sering alkohol dan saya memakai barang itu. Saya salah banget. Pokoknya untuk semuanya, jangan ditiru. Keponakan penyanyi Ashanty ini bahkan menangis menyesali telah mengkonsumsi sabu. Penangkapan Millen Cyrus dilakukan setelah polisi mendapat informasi ada transaksi narkoba di sebuah hotel di Ancol, Jakarta Utara. Saat diperiksa didapati, Millen sedang berpesta sabu bersama seorang teman prianya. Polisi juga menyita 0,360 gram sabu dan alat isap sabu atau bong. Katanya sudah beberapa kali menggunakan, ya tidak terlalu lama lah, menggunakan di hotel tersebut, lalu di Bali dan juga di kegiatan-kegiatan dari tersangka. Sabunya diantarkan oleh orang, kita masih melakukan penyelidikan, ada 2 orang yang kita masih cari sampai sekarang. Sebelumnya, selebgram cantik Syaimah Salsabila juga ditangkap di apartemennya kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat saat pesta ganja bersama sang kekasih. Polisi mendapati 51 gram ganja serta 2 pak kertas papir di apartemen wanita berusia 24 tahun ini. Syaimah sudah 2 tahun membeli ganja secara online dan digunakan untuk bersenang-senang. Syaimah dan sang kekasih terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 2 bulan menikah, seorang pria di Mojokerto, Jawa Timur dibunuh oleh mantan suami dari sang istri. Pelaku dendam menganggap korban perusak rumah tangganya. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.